Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat datang, selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa Universitas Lampung. Selamat datang di mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Izin memperkenalkan diri, saya Heru Prasetyo sebagai pengampu dari mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Kawan-kawan, ini merupakan video awalan, video perkenalan, dan video perdana yang akan memberikan pengarahan kepada teman-teman terkait dengan materi, referensi, penanggung jawab, dan tujuan pembelajaran dari mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Oh ya, sebagai pengantar, saya tidak akan melupakan teman-teman, ini adalah video pertama yang akan saya embed di Vkelas, dan kalian bisa nantinya memberikan komentar di tautan aslinya, yaitu di YouTube. Tujuan buat apa? Untuk mendata dan memberikan gambaran bagi saya bagaimana kalian responnya terhadap materi yang akan saya berikan nantinya. Video ini saya berikan tidak hanya kepada kalian satu program studi saja, tidak. Karena video ini saya dedikasikan kepada teman-teman yang mengambil mata kuliah umum di fakultasnya seperti di FKIP dan MIPA dan diampu oleh saya. Apa saja? Ada matematika, biologi terapan, MIPA, di FKIP ada pendidikan guru sekolah dasar dan bimbingan konseling. Oke, jadi nanti ketika kalian membuka Vkelas, menemukan video ini, kalian langsung larikan ke YouTube, tuliskan nama, NPM, program studi, jurusan, dan fakultas kalian. Untuk apa? Untuk berkenalan. Lalu kedua, untuk menjadikan data awalan saya. Oke, lanjut. MKU Pendidikan Bahasa Indonesia ini adalah mata kuliah wajib, teman-teman. Jadi semua tidak tanpa terkecuali. Kalau untuk FKIP dan MIPA di semester 2. Tapi untuk FEB, FT, FISIP itu di semester 1. Bobotnya 2 SKS. Artinya kalau di perkuliahan tatap muka itu adalah 2 kali 50 menit. Tapi karena ini adalah perkuliahan daring, maka sistem waktunya akan lebih dinamis ya. Bisa berjangka waktu 1 pekan penugasannya. Seperti itu. Ini tujuan pembelajaran kita. Bisa kalian baca. Saya hanya fokus ke poin ketiga. Mampu menganalisis permasalahan, mencari solusi, dan membuat menggunakan teks untuk berkomunikasi secara akademik demi pengembangan iptek. Karena tujuan dari pendidikan bahasa Indonesia ini adalah membekali kemampuan kalian dalam menulis skripsi, meneliti, dan menjadikan skripsi itu tidak mudah. Nah, nantinya mudah-mudahan pendidikan bahasa Indonesia ini memberikan fondasi yang cukup matang untuk kalian mampu menulis skripsi ketika nanti akan lulus di semester 7 atau semester 8. Ini materi perkuliahannya. Ada yang sama, ada yang beda dengan SMP dan SMA. Mungkin nantinya kita akan memberikan penguatan kepada beberapa materi seperti di paragraf atau di kalimat. Kalau materi sejarah, teman-teman akan mendapatkan materi tentang sifat, fungsi, dan ragam. Ini PUEB ini Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penggantinya EYD. Sementara kalimat itu terkait dengan kalimat efektif. Nah, di sini karya tulis ilmiah, titik berat yang akan kalian pelajari nantinya. Kalian akan dikenalkan apa itu KTI, syaratnya, jenisnya, dan bagaimana sistem perujukan, menghindari plagiarisme, dan menyusun daftar pustaka. Biar nanti ketika lulus bisa nulis ke skripsi. Ini referensinya yang saya tuliskan segini saja, tapi nanti di Vkelas bisa kalian lihat banyak kok. Jadi artinya ketika kita kuliah daring bukan berarti minim referensi. Kalian bisa mencarinya, bisa lihat jurnal, bisa lihat buku, bisa beli juga di Gramet. Jadi jangan kecil hati. Ada beberapa buku juga yang saya titipkan di Vkelas dari Badan Bahasa. Silahkan download saja, unduh saja secara gratis. Terkait dengan pembelajarannya, karena kita masih dalam masa pandemi, tidak boleh ada tatap muka, maka pembelajaran akan dilakukan secara daring. Ada 3 sarana yang akan kita gunakan. Yang pertama, Vkelas sebagai Learning Management System, LMS. Jadi kalau misalkan semester 1 udah biasa pakai Vkelas, ya nggak akan kaget lah ya. Tapi Vkelas kita sebenarnya berbeda, ada lebih pembaruan. Jadi mungkin nanti akan ada rasa-rasanya seperti main game lah. Ada namanya level up. Jadi ketika kalian menyelesaikan tugas 1, tugas 2, tugas 3, makin banyak tugas yang dikerjakan, maka semakin banyak experience atau pengalaman yang didapatkan. Lalu kalau dulu itu kalau misalkan sudah baca atau sudah
buka materi atau belum buka materi nggak ketahuan. Tapi untuk sekarang ada namanya activity completion, artinya ketika kalian tidak membuka akan kelihatan, atau tidak mendownload akan kelihatan. Jika kalian tidak membuka, maka kalian tidak bisa ke step selanjutnya, materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Pokoknya keren. Berikutnya Siakadu ini untuk guna rekapan absensi. Di Vclass ada absen. Nah, absen rekapan dari Vclass akan kita masukkan ke Siakadu. Terakhir Telegram. Telegram ini akan menggantikan posisi WA. Kalau dulu WA itu per prodi, biasanya saya buat MTK A, B, C sendiri WA-nya. Tapi sekarang komunikasinya akan saya jadikan satu. Teman-teman PGSD ada 2 kelas, D dan E. BK A dan B, ada biologi terapan, ada matematika A, B, C. Semuanya jadi satu di Telegram. Jadi saya memfasilitasi teman-teman untuk berkomunikasi di sana. Ya, kalau misalkan bonusnya dapat jodoh, bisa komunikasi dengan calon pacar, ya alhamdulillah. Ini hanya cara saya memfasilitasi teman-teman. Bosen kalau misalnya grupnya isinya lu lagi. Kalau misalkan lintas fakultas, lintas prodi, ya saya tahu jodoh itu kan nggak kemana ya. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapet jodoh. Oke? Manfaatkan dan gunakan fasilitas ini dengan baik dan benar. Berikutnya terkait dengan penanggung jawab mata kuliah. Ini yang ganteng ini adalah penanggung jawab mata kuliah di biologi terapan. Namanya Pak Mulyanto Widodo. Bisa ditemui di ruang BPMKU atau Badan Pengelola Mata Kuliah Umum. Beliau adalah Ketua BPMKU. Dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini nomor kontaknya bisa di screenshot, bisa dicatat. Sementara yang ganteng satu ini dosen PBSI juga, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau adalah Ketua Program Studi atau Kaprodi. Ini nomor kontaknya. TJ di mata kuliah Matematika ABC, Bimbingan Konseling AB, dan PGSD D dan E. Sementara saya, fotonya beda sendiri dong. Yang lainnya pada serius. Saya mah santai, Oke, saya ulangi lagi. Saya adalah Heru Prasetyo sebagai dosen mata kuliah umum yang akan mengampu kalian. Bisa dihubungi di sini. Nomor ini, oke, bisa lewat WA, tapi lebih diutamakan melalui Telegram, ya. Oke, lanjut. Ini jadwal perkuliahan sudah publish di Siakadu. Insya Allah tidak berubah. Senin untuk saya bertemu dengan 3 prodi, ada BKA, 1 prodi dan 2 jurusan, prodi BKA dan jurusan matematika dan A dan B. Lalu Selasa itu ada 2 di prodi PGSD D dan E. Rabu itu ada BKA, prodi BKA. Lalu ada juga di matematika C, MIPA jam 1 dan biologi terapan. Teman-teman di matematika biasa jam 1 karena biasanya kalah sama kalkulus. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa setelah menonton video ini silahkan kalian komentar di sumber video ini, yaitu di YouTube. Silahkan tulis nama kalian, NPM kalian sebagai data diri kalian yang awal, karena sebagian di namanya Siakadu, di Siakadu karena UKT-nya belum jalan, belum bisa divalidasi KRS-nya, tidak muncul. Nah, untuk data awal saya tolong diberikan nama, NPM, jurusan, fakultas di kolom YouTube-nya. Silakan sekali lagi tolong tuliskan nama kalian, NPM kalian, jurusan kalian, dan fakultas kalian di YouTube-nya. Pesan terakhir dari pemerintah, tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, menggunakan masker, tidak berkerumun, menjaga jarak, meminimalisir mobilitas karena COVID itu masih ada. Selanjutnya yang hari Senin kita akan bertemu segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan. Tetap sehat. Dadah.